presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya jajau. Ketika Pak Jokowi menjabat selama 2 periode dan lain sebagainya, itu kata pengacaranya di dalam psikologi itu adalah berkaitan tentang kondisi jiwa yang rusak, ATM-nya dibekukan dan lain sebagainya. Itu kan Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara sebangsa tanah air, ada berita yang agak aneh ini, datang dari Rizik Syihab. Ya biasalah, saya juga ngiranya ini suatu sensasi belaka, suatu provokasi, dan suatu ya namanya orang tidak punya kegiatan ya begitu. Dan ini juga menurut saya muncul dari jiwa yang megaloman, ya, jiwa yang terkena waham kebesaran, ya, terkena waham kebesaran di dalam psikologi itu adalah berkaitan tentang kondisi jiwa yang rusak, ya, psikis yang kurang baik, sehingga merasa dirinya itu benar, merasa dirinya itu besar, dan merasa semua orang itu harus tunduk pada dia. Itu waham kebesaran. Dan juga banyak sekali penyakit-penyakit yang diindap oleh para tabib-tabib imigran Yaman ini, sehingga memunculkan gerakan-gerakan fisik yang menurut saya tidak masuk akal, dan pola pikir yang juga tidak masuk akal. Seperti contoh Rizik Syihab sebelum terbang ke untuk umroh itu sudah ternyata melayangkan gugatan lewat pengacaranya atau lewat teman-temannya ya kepada pihak yang berkait, ya, ini adalah menggugat Joko Widodo sebesar kurang lebih 5 triliunan ya, 5 triliun lebih sedikit lah. Itu menggugat itu atas dasar apa? Atas dasar satu kebohongan, ya, dari mulai kampanye, dari mulai pilpres, dari mulai ketika Pak Jokowi menjabat selama 2 periode dan lain sebagainya. Itu kata pengacaranya Aziz. Nah ini maksudnya bagaimana ini ya? Ini agak aneh sih menurut saya. Orang yang menggugat itu di dalam ilmu hukum seharusnya membuktikan apa yang harus diadilkan. Orang yang ingin keadilan ya harus membuktikan keadilan itu. Ibaratnya kalau menggugat suatu kebohongan ya dibuktikan. Jokowi kebohongan apa selama 10 tahun. Nah, pemerintahan Presiden Joko Widodo itu tidak luput dari kekurangan dan kelebihan selama menjabat. Bahkan dalam hal suatu kebijakan yang terkait mungkin kenyamanan dan suatu perdamaian antar umat beragama. Misalkan satu contoh, Rizik Syihab ormasnya dibubarkan, kemudian ATM-nya dibekukan dan lain sebagainya. Itu kan Menko. Yang tatkala itu adalah Mahfud MD, bukan Jokowi-nya. Nah, sudah ada porsinya masing-masing. Mahfud MD sebagai menteri ya harus bertindak untuk mengamankan bangsa dan negara. Ketika bangsa negara sudah dalam kondisi adanya ancaman yang tidak baik, mungkin dari beberapa ormas yang ngeyel, itu ya harus dibekukan secara tindakan dia. Mau ATM-nya dibekukan ataupun mau ormasnya dibubarkan atau bahkan dipenjara pun ya sudah wewenangan Menko Polhukam, karena dalam rangka menjaga ketertiban, kan seperti itu teman-teman. Nah, Rizik Syihab dan kawan-kawan ini memang satu klan yang ngeyel, sehingga sulit untuk disadarkan atau bahkan sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngeyel itu tadi. Ya, saya kalau melihat Rizik Syihab dan kawan-kawan ini kok juga teringat dengan wasit ya, Ahmad Abu Bakar Al-Kaf. Ya, ini agak sama-sama lah ya, sama-sama ngeyel, merasa benar. 90 tambah 6 ya 96. 90 tambah 7 97, 90 katanya pertambahan waktu 6 menit. Loh, kok malah mencapai 99 bahkan sampai 100. Nah, ini kan kengeyelan dari klan mereka ini kok hampir-hampir mirip ya. Nah, terkait hal itu memang saya belum meneliti
Apakah Ahmad Al-Kaf ini benar-benar Alawi atau marga lain atau Bani lain, saya tidak tahu. Tapi yang terpenting dari ciri-cirinya kita bisa lihat kok orang berasal dari Timur Tengah. Oman itu kan berasal dari Timur Tengah, punya marga al ini, al itu dan lain sebagainya. Terus wasit yang akan menggantikan itu, yang akan menggantikan Indonesia dan Cina juga mempunyai marga juga. Nah ini gimana? Kok tidak? Apakah kita tidak merasa kemiripan itu? Saya sih merasa. Nah, kalau orang yang bermarga di Indonesia itu pasti sudah menjadi Habib dan sudah tercatat di dalam Robito Alawin dan kemudian disembah oleh para budak-budak goblok di sini, kan seperti itu teman-teman. Nah, saudara sebangsa setanah air, kembali kepada gugatan Rizik Syihab terhadap Jokowi atas dasar kebohongan selama 10 tahun atau 2 periode lamanya. Nah, pemerintahan Jokowi tentunya tidak lebih dari suatu pemerintahan yang mempunyai kekurangan dan kelebihan dari sektor manapun, termasuk dari penegakan hukum Menko Polhukam yang mungkin itu ya yang terkait pembukuan ATM, sehingga pergerakan-pergerakan masif dari Rizik Syihab untuk mendemo Jokowi, untuk mengkritisi Jokowi itu tersendat ya, atau terhenti sebentar, sehingga itu yang mungkin digugat. Nah, ini juga agak aneh bagi kita sebagai orang awam kalau membaca berita ini ya, meminta uang sebesar 5 triliun. Padahal dulunya Rizik Syihab juga mencaci maki Jokowi dengan begitu kejamnya, sehingga pemerintahan Jokowi agak berjalan yang kurang baik ya. Banyak sekali hoax dilontarkan, banyak sekali fitnahan dilontarkan. Contoh pas waktu kampanye kurang apa, Joko Widodo difitnah sebagai partai komunis, berasal dari partai komunis, fotonya ditempelkan di pinggir DN Aidit yang ketika pidato. Tapi semua itu bisa sirna begitu saja, dikonter oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Dan atas dasar logika masyarakat yang berpikir bahwa tidak benar hal tersebut itu ada dan hal tersebut itu bersejarah, itu tidak benar. Nyatanya secara tahun kelahiran Presiden Joko Widodo dan sosok yang ada di pinggirnya DNA Edit itu juga suatu yang keliru sebenarnya. Jadi hoax itu tidak berguna sama sekali di pemerintahan Joko Widodo. Nah, kemudian pemerintahan Prabowo Subianto ini ya ke depan lebih keras lagi terhadap kelompok-kelompok ini. Bahkan justru kita sebagai bangsa negara berharap untuk membekukan sekalian, memulangkan sekalian para imigran-imigran ini ke Yaman ya. Jadi nanti Prabowo mengangkat Menko Polhukam siapa, kemudian Menko Polhukam itu memberikan suatu peraturan atau suatu istilahnya layangan kepada DPR agar memulangkan para kabib-kabib gemblung, para imigran-imigran Yaman ini ke negara asalnya, sehingga tidak membuat kisruh, sehingga tidak membuat suatu kericuhan di negara dan bangsa ini. Nah, ini sudah jelas contoh-contohnya dari berbagai aspek pemikiran tidak bisa dibenarkan perilaku para kabib ini. Dari berbagai pandangan juga tidak dibenarkan, kecuali yang membenarkan adalah para muhibinnya. Sudah pasti benar. Kebenaran para kabib ini hanya muncul pada muhibinnya, selain itu tidak benar. Mau dipandang dengan akal logika kayak apapun ya tetap salah. Namanya makam ya tidak boleh dimalsukan. Makam orang biasa ya tidak boleh dikasih marga. Kemudian sejarah yang nyata juga harus ditegakkan. Utsman bin Yahya sosok pengkhianat ya sosok pengkhianat, tidak boleh diotak-atik dan lain sebagainya. Ini mereka kebiasaan-kebiasaan mereka sejak dahulu itu seperti itu, mengotak-atik sesuatu supaya benar padahal salah, kan seperti itu. Dan juga sifat megaloman serta waham kebesaran pun selalu melekat kepada mereka, bahkan menular kepada para mukibin-mukibinnya menjadi hama yang harus dimusnahkan di pemerintahan Prabowo ke depan. Nah, pembelokan sejarah serta pengklaiman terhadap
para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa ini, yang nantinya sedikit demi sedikit akan menjadi suatu bukti bahwa ucapan Habib Hasan yang mengatakan bahwa Indonesia adalah pintu tarim milik ulama tarim akan segera nyata. Jika bangsa Indonesia lengah dan jika bangsa Indonesia malas berpikir serta para mukibinnya gila-gila, gemblung-gemblung, dan kita tidak mengingatkan mereka, itu pasti negara kita akan segera menjadi negara Yaman. Naudzubillah min dalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal.